Evin, kayaknya bertiga ini perlu kita buat rujukan dari jurnal biar analisanya lebih kuat. Ya juga sih, tapi coba kita lihat karena kan zaman itu bagian jurnal pendukung di jam gimana jurnal pendukung dari apa ya? Jinam, kamu dari tadi diapain mulu? Kenapa? Oh iya, sorry. Kepala gua lagi nggak gua lagi nggak bareng ini. Kau kalau ada masalah bisa aja datang sini untuk lamar masuk tugas kelompok aja sering ditetir misalnya kau paling rajin. Oh sorry ya, sebenarnya gua nggak apa-apa, cuma kecapean aja. Oh untuk jurnal pendukung yang tadi kita bahas, gua kirim dari WA aja dan gua ada urusan gua cabut dulu. Woi, ayo. Gimana kabar? Kita masih di ini. Jualnya gimana? Hah? Kabar tuh. Aku tahu cara dapur ide tadi. Langsung dulu poin aja lah Pan, gimana caranya? Soalnya gua butuh banget nih uang cepat. Bang, kau cuma bantu aku jadi perantara buat nyari korban baru masuk ke jaringan pinjaman ilegal bu. Tugasmu cuma nyebar link sama nipu tipis-tipis saja. Komisinya bisa dapat 2 juta per akun. Serius, bisa lebih. Iya. Kau tinggal bantu nyebarin ini data-data ya. Tapi gimana?
kalau ketahuan polisi gimana? Aku kan bisa dikeluarkan dari kampus. Gampang itu. Kalau kau pandai mainnya licin, gak bakal ketahuan. Orang di luar sana ya, mana dia mikir etika sekarang? Ah, bodo amat lah. Aku akan ambil pekerjaan ini. Yang penting aku bisa melunasi utang-utang dulu. Tanya. Iya. Iya. Tomorrow. Gila, ternyata ini bagus juga ya. Ada 5 orang terjerat lainnya. Ini bayaran untuk ketahuan. Betul, poin aja nih pertama kalau mau bayar seperti ini lagi. Gua takut curiga ketahuan anak-anak masih main. Gua udah dicurigai karena sering main handphone di dalam kelas. Takut mereka tahu apa yang aku buat. Malah santai aja. Gak ada yang tahu itu. Yang penting utang lu kan. Kalau di depan gua nggak lagi sama orang tua. Aman. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Itu punya Jihan. Sedang apa dia? Sama siapa? Siang sih, tapi kan dia mau buru-buru balik karena ada urusan besar. Ini dong. Bisa. Atau apa ada urusan di rumah? Kok ada di sini? Iya, tadi gua lewat sini terus jumpa kawan mama. Iya, kawan mama. Tadi saya dulu serius sekali. Tadi aku juga sempat menanyakan. Halo? Sorry ya, gua ada urusan yang mau mendadak. Gua pergi dulu ya. Kalau gitu, kita dulu ya. Oh merasa ada aneh dan jelas-jelas si Ilham itu menunjukkan sesuatu. Ya jadi aku juga sempat lihat kalau ketika itu kayak ada sebuah kertas gitu kayak di situ kayak data-data sama udah itu nggak sama kawan yang juga tadi namanya itu kalau masalah Evan dia orang itu anak sebelah itu sama di sini kayak juga dia sering main sendiri sama teman-teman gitu. Serius loh, jangan-jangan teman kita bener lagi dijam sama masalah ini karena gara-gara keliling ulang dari kampus. Tapi kalau perbedaan macam ini jadi kampusnya kalau benar dia nanti seperti yang aneh-aneh kita tidak diberi agar dia saya itu. Setuju sih. Baik kita pantau dulu pada kalau terbukti kita akan menyaksikan langsung sama kampus atau satgas. Tomorrow. Saudara Zion, kami dari pihak otoritas kampus dan pihak berwajib telah mendapatkan laporan dan bukti digital bahwa Anda terlibat dalam jaringan penipuan dan perbuatan ilegal di lingkungan universitas. Oh, nggak mungkin Pak, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak tahu apa-apa loh Pak. Mana mungkin saya terjerat seperti itu. Sorry kami yang melakukan ini. Kami lihat sendiri kok, kamu hasilin link ilegal dari adik kelas. Tindakan lo ini udah kelakuan dan merusak moral orang di kampus ini. Ini mahasiswa loh kamu. Seharusnya kita tahu mana yang baik dan benar secara etika. Tindakan itu bisa bukan cuma merusak diri sendiri, tapi juga merusak masa depan orang lain. Udah, ikut saya ke ruang pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan kelakuan Anda secara hukum. Baiklah rekan-rekan, dari kasus yang kita saksikan tadi menunjukkan bahwa krisis moralitas dapat terjadi ketika seseorang mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai pedoman kita menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tindakan Ciham atau sang MC kita terlibat dalam judi online dan penipuan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Demi keuntungan sesaat, ia mengorbankan dirinya sendiri sekaligus teman-temannya. Sebagai mahasiswa, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap keputusan kita.
kemajuan teknologi harus diimbangi dengan moralitas yang baik, sehingga kita tidak mudah tergoda dengan jalan-jalan pintas seperti sang MC kita atau Jikam. Baik, masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama dari kelompok kami adalah bahwa penegakan aturan hukum di lingkungan kampus bukan sekedar instrumen pemberi sanksi, melainkan bentuk perlindungan nyata untuk menjaga tatanan moral mahasiswa ketika sistem etika Pancasila diabaikan. Maka tindakan ilegal seperti penipuan, judi online akan dengan mudah merusak ekosistem akademik kita. Kesimpulan kedua, aspek preventif atau pencegahan hukum jauh lebih utama daripada penindakan. Pihak otoritas kampus dan penegak hukum perlu bekerja sama secara siber untuk menyaring dan membatasi ruang gerak agen-agen ilegal yang menargetkan mahasiswa yang sedang dalam kondisi rentan secara finansial. Kesimpulan ketiga, era digital membawa paradoks yang besar. Di satu sisi menawarkan kemudahan, namun di sisi lain menyediakan panggung bagi praktisme yang menghalalkan segala cara. Sifat anonimitas di dunia nyata seringkali membuat seseorang merasa aman dari pengawasan moral, padahal jejak digital akan selalu berujung pada konsekuensi nyata. Kesimpulan keempat, lingkaran setan kejahatan siber seringkali memanfaatkan kelemahan psikologis mahasiswa yang sedang terdesak. Oleh karena itu, menolak godaan jalan pintas adalah benteng etika pertama yang harus dimiliki sebelum sistem pertahanan eksternal lainnya masuk. Yang kelima, kepedulian antar sesama teman di lingkungan kampus memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem etika kemanusiaan. Sikap tidak acuh atau individualis justru seringkali memberi ruang bagi sahabat kita untuk jatuh lebih dalam ke dalam lingkaran pergaulan yang salah tanpa ada yang mengingatkan. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Bye-bye, goodbye. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Semoga video ini dapat menjadi panduan moral dan kompas digital di era modern sekarang. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.